Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Mahira Lia Marta dan teman saya Mardani Sisilaya, saya Vidya Ridwan, saya Sulawesi Sena, Saya Minsari Eskenur. saya Fitrianti Denge. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Yuk simak pembahasannya. Halo teman-teman semuanya, saya Mahira Lia Marta. Saya akan membawakan materi mengenai analisis common size. Nah, yang pertama ada analisis horizontal, disebut juga dengan analisis trend, menunjukkan line item sebagai presentasi dari beberapa nilai periode sebelumnya. Nah, pendekatan ini memungkinkan tren selama kurun waktu tertentu untuk dinilai. Dalam analisis horizontal, line item ditunjukkan sebagai presentasi dari nilai menjadi periode dasar. Nah, periode dasar dapat merupakan periode tepat sebelum periode saat ini atau dapat merupakan periode selanjutnya di masa lalu. Nah, menyusun laporan laba rugi common size menggunakan analisis horizontal periode dasar. Nah, mengapa? Dengan membandingkan komponen-komponen laporan keuangan tertentu seperti penjualan atau berbagi beban sebagai persentase dari nilai periode sebelumnya, manajer dapat menentukan tren kinerja secara lebih baik. Nah, informasinya, Samsung Company menyediakan laporan laba rugi berikut untuk 3 tahun aktivitas operasional pertamanya. Diminta, susunlah laporan laba rugi common size dengan menggunakan tahun pertama sebagai periode dasar. Nah, solusinya, tahun pertama sebagai tahun dasar. Oleh karena itu, setiap dolar di tahun pertama adalah 100%. Persentase untuk line item sama dengan jumlah dolar line item dibagi jumlah dolar line item tahun dasar dikali 100. Nah, contohnya persentase penjualan bersih tahun yang pertama yaitu $100.000 dibagi 100.000 dikali 100 sama dengan 100%. Untuk tahun kedua, $120.000 dibagi 100.000 tahun pertama dikali 100 sama dengan 120%. Untuk tahun ketiga, 132.000 dibagi 100.000 tahun pertama dikali 100 sama dengan 132%. Nah, yang kedua ada analisis vertikal, sementara analisis horizontal menyertakan hubungan di antara sejumlah komponen selama kurun waktu tertentu. Analisis vertikal fokus dalam hubungan di antara komponen-komponen dalam periode waktu tertentu. Nah, berikut menunjukkan bagaimana melakukan analisis vertikal dengan contoh yang sama yang digunakan sebelumnya. Mengapa? Dengan membandingkan line item laporan keuangan tertentu sebagai presentasi dari beberapa line item lainnya seperti penjualan atau total aset. Untuk periode waktu yang sama, manajer dapat memahami secara lebih baik mengenai kapasitas dan pentingnya masing-masing komponen secara relatif. Nah, informasinya, Samsung Company menyediakan laporan laba rugi berikut untuk 3 tahun aktivitas operasional pertamanya. Nah, yang diminta, persiapkan laporan laba rugi common size dengan menggunakan penjualan bersih sebagai dasar perhitungan. Nah, solusinya, karena analisis didasarkan pada penjualan bersih setiap tahunnya sama dengan 100%. Selanjutnya, masing-masing line item dari laporan laba rugi ditunjukkan sebagai persentase dari penjualan bersih tahunan. Nah, rumusnya, persentase untuk line item sama dengan jumlah dolar line item dibagi jumlah dolar dari penjualan tahunan dikali 100%. Nah, persentase penjualan bersih untuk tahun pertama yaitu $100.000 dibagi $100.000 dikali 100 sama dengan 100%. Untuk tahun kedua, $120.000 dibagi $120.000 dikali 100 sama dengan 100%. Untuk tahun ketiga, $132 dibagi $132 dikali 100 sama dengan 100%. Nah, untuk tahun pertama, penjualan bersihnya yaitu 100%, dikurangi beban pokok penjualannya yaitu 60% dari 60.000 dibagi dengan 100.000 dikali 100. Nah, untuk margin kotornya yaitu 40%, didapat dari 40.000 dibagi dengan 100.000 dikali 100. Untuk beban operasional yaitu 20%, dapat dari 20.000 dibagi 100.000 dikali 100. Untuk pajaknya yaitu 8%, dari 8.000 dibagi 100.000 dikali 100. Dan laba bersihnya yaitu 12% dari 12.000 dibagi dengan 100.000 dikali 100. Nah, begitu juga untuk tahun kedua dan ketiga. Rasio lancar merupakan ukuran
kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya dari aset-aset jangka pendek yang dimiliki. Rasio lancar dihitung sebagai berikut. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Kemudian rasio cepat. Rasio cepat atau Swiss ratio merupakan ukuran likuiditas yang hanya membandingkan aset-aset yang sangat likuiditas dengan liabilitas lancar. Yang dikecualikan dari rasio cepat adalah aset-aset lancar non likuiditas seperti persediaan pembilang dalam perhitungan rasio cepat hanya menyertakan aset-aset yang sangat likuiditas atau kas, surat berharga, dan piutang usaha. Rasio cepat sama dengan kas tambah surat berharga ditambah piutang usaha dibagi likuiditas. Selanjutnya menghitung rasio lancar dan rasio cepat. Mengapa rasio lancar mengukur likuiditas perusahaan dengan menunjukkan beberapa dolar aset lancar yang dimilikinya secara relatif terhadap likuiditas lancar. Rasio cepat menyediakan bahkan lebih banyak penilaian langsung atas likuiditas dengan hanya menyertakan pembilang yang terdiri atas 3 aset yang ada seperti kas atau yang sejenis dengan kas yang dapat dikonfirmasi menjadi kas dengan sangat cepat. Informasi border company memiliki aset lancar dengan $120 yang terdiri atas kas $15.000, $30.000 piutang usaha, dan sisanya merupakan persediaan total liabilitas lancar sebesar $50. Di sini diminta 1. Hitung rasio lancar, 2. Hitung rasio cepat. Solusi 1. Rasio lancar sama dengan $120 dibagi $50 sama dengan 2,40. 2. Rasio cepat 415 ditambah 50 ditambah $30 dibagi $50 sama dengan. Selanjutnya kita akan masuk di rasio perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Rata-rata piutang usaha dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu rata-rata piutang usaha sama dengan saldo piutang awal ditambah saldo piutang akhir dibagi dengan 2. Menghitung rata-rata piutang usaha, rasio perputaran piutang usaha, dan perputaran piutang usaha dalam jumlah hari. Mengapa 3 rasio ini menilai kecepatan perusahaan untuk mengkonversi akun piutang usaha menjadi kas? Diminta 1. Hitung rata-rata piutang usaha, 2. Hitung rasio perputaran piutang usaha, 3. Hitung perputaran piutang usaha dalam jumlah hari. Yaitu langkah pertama, kita hitung rata-rata piutang usaha terlebih dahulu, yaitu rumusnya rata-rata piutang usaha sama dengan saldo awal ditambah saldo akhir dibagi dengan 2. 1 Januari awal tahun yaitu sebanyak $98.500, pada 31 Desember akhir tahun sebanyak $101.500. Maka dihitung 98.500 ditambah 101.500 dibagi dengan 2, yaitu hasilnya $100.000. Jadi rata-rata piutang usaha yaitu sebanyak $100.000. Dan langkah kedua yaitu hitung rasio perputaran piutang usaha. Rumus dari rasio perputaran usaha yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Data penjualan bersih selama setahun yaitu $750.000, dihitung $750.000 dibagi dengan 100.000 sama dengan 7,5 kali. Artinya piutang usaha berputar selama 7,5 kali dalam setahun. Langkah ketiga yaitu hitung rata-rata hari penagihan, yaitu rumusnya hari penagihan sama dengan 365 hari dibagi dengan rasio perputaran. Untuk menghitungnya yaitu 365 hari dibagi 7,5 sama dengan 48,7 hari. Jadi rata-rata waktu untuk penagihan piutang adalah sekitar 49 hari. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutangnya. Semakin kecil hari penagihan, semakin baik arus kas perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu rasio referensi. Referensi yaitu term initial and relation, dan yaitu rasio referensi yang pertama menggunakan laporan untuk menilai kemampuan
likuiditas yang membandingkan laba perusahaan dengan beban bunga yang ditanggungnya untuk menilai seberapa baiknya perusahaan dapat membayar utang-utangnya. Kita lihat dari pada contoh informasi laporan laba rugi sebagai berikut. Minta hitung times interest rate ratio. Selanjutnya yaitu rasio utang. Investor dan kreditur merupakan dua sumber modal yang utama. Jika persentase aset yang didanai kreditur meningkat, maka rasio perusahaan juga meningkat. Debt to equity ratio sama dengan total liabilitas atau total ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, mengapa dua rasio yang menyediakan gambaran terhadap struktur modal atau di dalam kurung misalnya utang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aset-asetnya. $10. Di sini diminta 1. Hitung rasio utang untuk Zamel, 2. Hitung rasio utang terhadap ekuitas Zamel. Solusi pertama yaitu rasio utang sama dengan total liabilitas atau Zamel. 1 yaitu rasio utang sama dengan total liabilitas atau aset atau total aset sama dengan $450 atau $750 sama dengan 0,60% 2. Debt equities ratio sama dengan total liabilitas atau total ekuitas pemegang saham sama dengan $450 atau $300 sama dengan 1,50. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Imbal hasil atas penjualan. Imbal hasil atas penjualan atau return on sales adalah salah satu ukuran yang efisiensi perusahaan dan dihitung sebagai berikut. Imbal hasil atas penjualan sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Menghitung imbal hasil atas penjualan atau return on sales. Mengapa? Imbal hasil atas penjualan menghitung sen dari setiap dolar penjualan yang tersisa setelah mengurangkan semua beban yang ditanggung. Yang diminta hitung imbal hasil atas penjualan. Imbal hasil atas penjualan sama dengan $2.300.000 dibagi dengan $50.000 sama dengan 0,046 atau dibulatkan menjadi 4,6%. Selanjutnya imbal hasil atas total aset. Imbal hasil atas aset sama atau return on asset mengukur seberapa efisien aset-aset yang digunakan dengan menghitung imbal hasil atas total aset atau return on total asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Imbal hasil atas aset dihitung dengan rumus sebagai berikut. Imbal hasil atas total aset sama dengan laba bersih ditambah dengan beban bunga 1 dikurangi tarif pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Rata-rata total aset diketahui dengan cara rata-rata total aset sama dengan total aset awal tambah total aset akhir dibagi dengan 2. Selanjutnya menghitung rata-rata total aset dan imbal hasil atas aset. Contohnya, imbal hasil atas aset merupakan rasio yang cukup familiar atau populer yang menilai efisiensi dari aset-aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Informasi merujuk pada informasi yang membahas mengenai Pioneer Company di tampilan 16.3 dan tampilan 16.4. Diminta pertama hitung rata-rata total aset. Kedua, hitung imbal hasil atas total aset. Rata-rata total aset sama dengan $30 juta ditambah dengan $32 juta dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan $31 juta. Yang kedua, imbal hasil atas total aset sama dengan $2.300.000 ditambah dengan $100.000 atau 1 dikurangi 0,50 dibagi dengan $31 juta sama dengan $2.300.000 ditambah dengan $200.000 dibagi $31 juta sama dengan $2.500.000 dibagi dengan $31 juta sama dengan 0,0806 atau dibulatkan menjadi 8,06%. Selanjutnya, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa.
Menghitung rata-rata ekuitas pemegang saham biasa dan imbal hasil atas ekuitas pemegang saham. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham merupakan rasio yang familiar atau populer di antara para investor. Rasio ini berfungsi untuk mengukur laba yang dihasilkan per dolar ekuitas pemegang saham. Informasinya merujuk pada informasi yang membahas mengenai Find Me Company di tampilan 1.16.3 dan tampilan 16.4. Yang diminta yang pertama, hitung rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Yang kedua, hitung imbal hasil atas ekuitas pemegang saham. Penjelasannya yang pertama, rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sama dengan $11.724.000 ditambah $12.800.000 dibagi dengan 2 sama dengan $12.262.000. Yang kedua, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham sama dengan $2.300.000 dikurangi $224.000 dibagi $12.262.000 sama dengan $2.076.000 dibagi dengan $12.262.000. Hasilnya sama dengan 0,1693 atau dibulatkan menjadi 16,93%. Sini saya akan melanjutkan materi tentang rasio harga saham terhadap laba. Rasio harga saham terhadap laba atau price earnings ratio per dihitung dengan cara per sama dengan harga pasar per lembar saham per laba per lembar saham. Per dilihat oleh banyak investor sebagai indikator penting dari nilai saham investor, yakni bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Menghitung price earnings ratio, mengapa per sangat bervariasi di berbagai perusahaan dan membandingkan harga pasar per lembar saham terhadap laba yang dihasilkan per lembar saham biasa. Informasi. Asumsikan bahwa harga per lembar saham biasa PEN Company adalah $1, diminta hitung per solusi per sama dengan 15,00 per 2,60 sama dengan 5,7692 atau 5,77. Menghitung imbal hasil dividen dan rasio pembayaran dividen. Mengapa imbal hasil dividen dan rasio pembayaran dividen? Membandingkan jumlah dividen perusahaan yang menyatakan secara relatif terhadap ukuran-ukuran familiar lainnya dari profitabilitasnya, seperti harga pasar per lembar saham biasa atau laba. Informasi. Asumsikan harga pasar per lembar saham biasa adalah $15. Merujuk pada informasi yang membahas mengenai Find Company di tampilan 16.3 dan tampilan 16.4. Diminta 1. Hitung dividen per lembar saham. 2. Hitung imbal hasil dividen. 3. Hitung rasio pembayaran dividen. Solusi 1. Dividen per lembar saham sama dengan 1 juta per 800.000 sama dengan 1,25. 2. Imbal hasil dividen sama dengan 1,25 per 15,00 sama dengan 0,0833 atau 8,33%. 3. Rasio pembayaran dividen sama dengan 1 juta per 2.300.000 kurang 224.000 sama dengan 1 juta per 2.076.000 sama dengan 0,4817.